Alhamdulillah alladzi karrama al-insana bil 'aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika 'ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mufaddal 'ala jami'il insan. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina saru 'ala nahjil qawim was-siratil mustaqim. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala mudzakiran lidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, apakah kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang yang beriman? Mungkin juga tidak. Seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As, pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yajtami'una fil masajid wa laysa fihi mu'min. Akan datang satu masa di mana pada masa tersebut banyak sekali orang-orang berkumpul di masjid-masjid, tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang beriman. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang benar-benar beriman. Ada mungkin, tapi sudah bercampur dengan kemunafikan. Entah masa itu sudah datang atau belum, tapi yang jelas berulang kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sekadar diucapkan oleh lisan, bukan hanya sekadar dilihat dalam tulisan, tapi ketakwaan yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenungkan di rumah kita masing-masing, tentunya di tengah kegelapan malam, lebih-lebih di saat anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita terlelap dalam tidur mereka, lalu kemudian kita duduk merenung, selanjutnya kita tanyakan pada diri kita masing-masing, saya ini benar-benar beriman atau pura-pura beriman? Kalau kemudian dengan spontan kita mengatakan, oh saya beriman, buktinya rukun iman telah saya lakukan semuanya, maka hati-hati. Tidak sedikit orang-orang di luar sana yang terjebak dalam sifat ujub atau berbangga dengan dirinya sendiri. Padahal seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah pernah mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihim nifaq. Beliau mengatakan, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi yang mulia. Semua di antara mereka itu takut ditimpa penyakit kemunafikan. Itu para sahabat Nabi, orang-orang yang menyaksikan bagaimana wahyu itu turun di tengah-tengah mereka. Itu para sahabat Nabi, orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, bahkan mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya. Tapi mereka masih tetap merasa takut ditimpa penyakit kemunafikan. Bahkan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mengatakan, iman saya seperti imannya Jibril, iman saya seperti imannya Mikail. Enggak ada.
Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelompok orang-orang munafikin mungkin mereka berada di tengah-tengah barisan kita. Bisa jadi mereka sholat bersama dengan kita. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik ini sholat di belakang Rasul, bahkan tanpa segan, tanpa ragu. Seringkali mereka mendatangi Rasul kemudian dengan lantang mereka mengatakan, "Asyhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya engkau merupakan utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan enggak perlu kesaksian orang-orang munafik. Allah tahu bahwasanya engkau Muhammad merupakan utusan Allah. Justru Allah memberikan kesaksian pada mereka orang-orang munafik adalah para pendusta, para pembohong. Maka wajar, pantas ketika Allah mengatakan dalam salah satu firman yang lain yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan lantang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman pada hari akhir. Tapi apa kata Allah, wa ma hum bimu'minin, sejatinya mereka bukan orang-orang yang beriman. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahum Allahu marad, Allah tambahkan penyakit di atas penyakit mereka. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya sifat kemunafikan ini, begitu juga bahayanya orang-orang munafik. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an ada satu surat yang diberi nama Al-Munafiqun. Orang-orang munafik. Rasanya penting bagi kita untuk duduk lalu kemudian membaca surat tersebut. Kita pahami, kita pelajari, bahkan kita baca terjemahannya. Kemudian tanyakan pada diri kita. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Salah satu di antara ayat dalam surat Al-Munafiqun Allah mengatakan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau kalian melihat orang-orang munafik, maka kalian akan dibuat terkagum-kagum, terpesona dengan penampilan mereka. Seakan-akan mereka menjadi orang yang paling Islam. Seakan-akan mereka menjadi orang yang paling membela agama. Wa iyaqulu tasma'u qawlihim, kalau kita mendengar ucapan mereka, disadari atau tidak sedikit di antara kita yang akhirnya terhipnotis gara-gara ucapan mereka. Dengan ucapan mereka yang menawan, yang menakjubkan. Mengulangkan padahal mereka itu adalah musuh dalam muslimin. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang munafik yang Allah sampaikan dalam salah satu firman-Nya, Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik ini kalaupun mereka beranjak berdiri untuk mendirikan sholat, kalaupun mereka berangkat dari rumah mereka menuju masjid untuk mendirikan sholat, sejatinya dalam hati mereka penuh dengan sifat kemalasan. Malas mereka ini untuk mendirikan sholat. Walaupun pada akhirnya sholat didirikan oleh mereka, motif utamanya itu rohul nas, semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang lain, semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain bahwa dirinya orang yang paling rajin, orang yang paling pintar, ahli ibadah dan lain sebagainya. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Dan orang munafik ini enggak pernah berzikir atau mengingat Allah kecuali hanya sesekali. Jarang sekali mereka berzikir. Urusan sholat mereka sholat bahkan di belakang Rasul. Tapi urusan berzikir mengingat Allah sangat-sangat jarang, hampir tidak pernah mereka lakukan. Maka pantas dalam banyak kesempatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh lalu kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Asyhadu fulan, si fulan hadir tidak? Dia sholat bersama dengan kita tidak?" "Tidak ya Rasul." "Asyhadu fulan, kemudian fulan yang lain hadir tidak?" "Tidak ya Rasul." Di absen satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya si fulan hadir tidak, si fulan tidak, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna asqalas sholati 'alal munafiqin." Sesungguhnya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Apakah sholat Jumat? Bukan. Bagi orang munafik ringan melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat Jumat. Apakah sholat Maghrib? Enggak. Kalau kita boleh jujur, barangkali di antara sholat yang 5 waktu di setiap masjid atau musola, barangkali sholat Maghrib yang paling banyak jamaah. Tapi justru kata Rasulullah SAW,
Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Oleh karena itu hadirin, kalau sampai detik ini masih ada di antara kita yang merasa berat melangkahkan kakinya, khususnya untuk sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, maka hati-hati, jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang munafik. Hadirin, dalam riwayat yang lain, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan informasi terkait dengan kriteria atau sifat orang munafik. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, wa idza haddatsa kadzab. Kebiasaan orang-orang munafik ini, kalau bicara siapapun orang bicaranya, seringnya dia berdusta, sering berbohong. Oleh karena itu hati-hati, apapun status dan posisi kita, apalagi kita yang sampai detik ini masih dalam dunia transaksi, dalam bisnis dan lain sebagainya, yang sampai kemudian berbohong menjadi bumbu wajib yang selalu kita ucapkan dalam setiap transaksi kita. Yang sampai kemudian kita terjebak dalam sifat, salah satu sifat orang munafik. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji, besok saya akan bayar hutang. Tapi faktanya apa? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun hutang yang tidak dibayar-bayar, padahal dia janji besok akan bayar hutang. Begitu juga dengan janji-janji yang lainnya. Janji tidak menaikkan BBM, kalau kemudian faktanya dinaikkan BBM, maka hati-hati, itu bagian dari sifat ciri-ciri orang munafik. Kalaupun faktanya tidak mampu menjaga harga BBM, maka tidak perlu berjanji. Hadirin, sifat yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau diberikan kepercayaan, tanggung jawab amanah, maka dia khianati kepercayaan dan tanggung jawab tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sepak terjang orang-orang munafik dalam sejarah Islam, ternyata orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang Islam dia. Orang-orang yang merasa berat ketika hukum Allah diterapkan, orang-orang yang merasa takut ketika hukum Islam diterapkan. Maka wajar dalam salah satu ayat yang Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Orang-orang munafik ketika mereka diminta disuruh untuk beriman, sama seperti imannya para sahabat Nabi, orang-orang yang hidup di generasi emas, orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, dan kita meyakini mereka orang-orang terbaik di generasi emas ini. Sementara mereka orang-orang munafik mengatakan, qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kami diperintahkan beriman sama seperti iman yang orang-orang bodoh? Na'udzubillah. Kita meyakini para sahabat Nabi, bahkan sebagian di antara mereka ada jaminan masuk surga sekalipun yang bersangkutan belum mati sakit, belum wafat. Tapi orang-orang munafik menganggap mereka adalah orang-orang bodoh. Maka justru Allah memvonis mereka, ala innahum husna. Justru di pandangan Allah yang bodoh itu adalah orang-orang munafik, tapi mereka tidak sadar tentang kebodohannya. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang munafik ketika melihat umat Islam, orang-orang beriman dalam keadaan terhimpit, terzalimi, tidak aman, tidak nyaman, tidak sejahtera, bahkan satu sama lain saling curiga, saling berperang, maka orang munafik melihat keadaan ini merasa senang, gembira luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika mereka melihat kita umat Islam, orang-orang beriman, sejahtera, aman, sentosa, bahkan satu sama lain saling bahu-membahu, menolong baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya, maka orang-orang munafik merasa sakit hati, kecewa mereka. Sehingga apa dampaknya? Dibuatlah statement, komentar, pernyataan-pernyataan yang membuat umat Islam gaduh, yang membuat umat Islam terpecah belah, satu sama lain merasa saling curiga. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita akan jadi korban perilaku orang-orang munafik yang ingin memecah belah kita sebagai umat Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik ini kebiasaannya orang yang paling cepat seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu tidak terima dengan ketetapan Allah. Ketika perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah,
saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dikepung ingin diserang oleh kurang lebih 10.000 pasukan kafir Quraisy. Saat itu kemudian orang-orang munafik yang berada dalam barisan Rasulullah kemudian mengatakan, "Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Janji Allah dan Rasul semata-mata tipu daya. Saking pesimisnya, saking putus asanya, sehingga mereka mengatakan pada musuh sudah depan mata, mereka mengatakan janji Allah dan Rasul merupakan tipu daya. Tapi berbeda dengan mereka orang-orang yang beriman. Sekalipun musibah berturut-turut menghampiri, cobaan, ujian, bahkan musuh di depan mata, yang mereka katakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasul." Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Begitu yakinnya mereka, sekalipun dalam kasat mata mereka mungkin buruk, tapi tetap yang ditakdirkan Allah pasti baik untuk kita. Hadirin, ma'asyiral muslimin yang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup khutbah ini, seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Darda telah mengatakan mungkin ada masanya nanti mungkin iman itu seperti pakaian yang kapan saja bisa dipakai dan kapan saja bisa ditambahkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi fi kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina saru 'ala nahjil qawim والصراط المستقيم. أما بعد فيا عباد الله ويا أيها المسلمون اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرته ورضوانه واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع الرحمة وعلى آله وأصحابه وأئمة الأمة. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم أصلح إخواننا المسلمين خصوصا في إندونيسيا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة